Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sugianto, Sarjana Pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini terkait dilema etika dan bujuk moral. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala SMK Krian II, di mana pengambilan keputusan di SMK Krian II ini sangat tergantung sekali kepada pola pemikiran pimpinan atau kepala sekolah terkait alternatif-alternatif dalam pemecahan masalah. Langsung saja kita tanya-tanya ke Ibu Kepala SMK Krian II. Selamat sore, Bu Ika. Selamat sore, Pak Heri. Senang sekali saya kali ini berkesempatan atau diberi kesempatan untuk diwawancarai oleh Pak Heri. Iya, gimana kabarnya, Bu Ika? Alhamdulillah, sehat, baik. Oke. Bu Ika, langsung saja terkait pertanyaan-pertanyaan pengambilan keputusan yang ada di SMK Krian II. Ibu, mohon izin untuk bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di SMK, kita bekerja di SMK, sangat banyak sekali kasus-kasus terkait dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk dilema etika pastinya kita sebagai pimpinan juga tidak bisa langsung mengambil keputusan secara directly, itu apa ya bahasa Indonesianya? Maksudnya secara langsung. Tapi kita juga harus mempelajari dan mengetahui apa permasalahan di balik semua kasus atau dilema etika tersebut, dan pasti akan melibatkan berbagai pihak. Contohnya pasti akan melibatkan wali kelas, ada guru BK. Ini jika terkait permasalahan tersebut terkait siswa atau siswa PKL, pasti kita akan berwawancara atau berdiskusi dengan guru BK, dengan wali kelas, pun dengan industri. Jadi intinya bahwa dilema etika itu tidak bisa diambil secara langsung saat itu juga, begitu. Jadi kita harus melihat dari dua sisi untuk pengambilan keputusan. Seperti itu, Pak Heri. Ada nggak, Bu, contoh permasalahan terkait dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Ibu tangani? Baik, untuk selama ini yang paling sering adalah tentunya masalah kesiswaan ya, khususnya di yang berhubungan dengan industri siswa PKL. Di SMK Krian II itu ada sebuah peraturan di mana ketika siswa tersebut dikeluarkan dari industri atau tempat PKL, maka dia dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Dan jika kita merujuk pada peraturan tersebut, sudah disepakati, sudah ditandatangani dengan siswa, orang tua, pun dengan wali kelas dan guru BK. Jadi pada idealnya, kalau kita berbicara ideal, pasti ketika dikeluarkan dari tempat PKL, dia dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Tapi kan tidak bisa semena-mena, tidak bisa secara directly dikeluarkan. Kita harus melihat latar belakangnya seperti apa. Seperti itu, Pak Heri. Ya. Untuk yang bujukan moral, Bu, mungkin ada nggak kasus-kasus yang juga sering ditangani sama Ibu di SMK Krian II? Ada, Pak. Ini baru-baru ini tuh ada fenomena di mana siswa dari jurusan tertentu minta pindah ke jurusan yang lainnya. Alasannya adalah aku nggak cocok di jurusan ini karena aku dipaksa oleh orang tuaku. Nah, itu bagaimana kita memfasilitasi atau memediasi bagaimana siswa tersebut, apakah kita pindahkan ke jurusan yang lain ataukah tidak, begitu. Jadi pasti ada beberapa tips and trik yang kita lakukan dalam menghadapi siswa tersebut, gitu. Jadi masalah-masalah di SMK ini cukup kompleks, Bu, ya, dalam penyelesaiannya. Betul. Mulai dari masalah dari siswanya, dari orang tuanya, dan pun dari lingkungan sekitar, khususnya ada industri dan pertemanan di luar sekolah, begitu. Siap, Ibu. Pertanyaan kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti apa, Bu? Ini langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan di sekolah itu, Bu? Yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, Pak ya. Contohnya itu tadi yang termasuk dalam dilema etika. Iya, untuk sebagai kasus, contoh kasusnya adalah ada salah satu siswa kami itu yang magang di suatu tempat, Pak, PKL istilahnya, PKL di suatu tempat di sebuah perusahaan, dan di situ ada bapaknya. Nah, kemudian dia itu membuat masalah, Pak, membuat masalah
dengan dia nggak masuk, kemudian dia datang terlambat, karena dia merasa itu bahwa aku dagangan pusat begitu. Jadi bapakku kerja di situ. Tapi kan industri tidak mau tahu dengan betul. itu. Akhirnya sekolahlah yang kena teguran. Ini bagaimana anaknya sampean seperti ini seperti ini. Tetapi ketika harusnya menjalankan sebuah keputusan, orang tuanya lah ini yang ngeyel. Orang tuanya lah yang istilahnya melobi industrinya sehingga anaknya tidak sampai dikeluarkan dari industri. Tapi tetap di sekolah guru BK dan wali kelas ikut bertindak dan memberi anak tersebut SP, Pak. Sehingga anak tersebut juga tidak main-main, tidak meremehkan sekolah begitu. Pertanyaan berikutnya Ibu, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam proses penanganan peserta didik yang bermasalah dengan PKL yang menyangkut terkait dilema etika. Dilema etika, baik. Langkah yang pertama, kita kan ada petugas monitoring ya Pak, yang mengunjungi atau memonitor di industri. Nah, berkat laporan dari industri, pasti industri akan komplain gitu ketika anak-anak ada permasalahan. Nah, dari pihak monitoring itu melapor ke wali kelas dan guru BK, kemudian kami memanggil anak beserta orang tuanya datang ke sekolah, kemudian dibimbing, kemudian diberikan surat peringatan. Nah, ketika sudah diperingatkan tapi anaknya masih berulang kali, kita beri peringatan. Kita tidak bisa semena-mena langsung keluar, anak itu keluar, tidak bisa. Pasti ada langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa dibina, ya dikembalikan lagi kepada orang tua. Betul. Tapi pada kasus yang anaknya tadi punya dagangan pusat, ini agak susah Pak. Kalau misalnya kita keluarkan, maksudnya dari industri yang mengeluarkan, tapi dari pihak bapaknya ini yang bekerjasama dengan industri melobi perusahaannya, ojo dikeluarkan anakku lah. Itu kita agak sedikit kesusahan Pak untuk menangani anak tersebut seperti itu. Nah itu biasanya Ibu mengambil keputusannya seperti apa kalau ada masalah-masalah seperti itu? Baik, kita lihat backgroundnya dulu, kelas sebelumnya apakah dia punya permasalahan atau tidak. Kemudian sebenarnya kalau dianggap etikanya bagus, ya tidaklah, karena kan dia tidak mematuhi peraturan yang ada di industrinya begitu. Dan biasanya kami bikin jera dulu. Oke, kalau kamu masih ini seperti ini, saya beri surat pengunduran diri, kita beri surat pengunduran diri, kemudian tapi jangan ditulis tanggalnya dulu, kemudian kamu nanti silakan berpikir di rumah. Kami rapat dulu. Jadi kami rapatkan dengan guru BK, dengan kesiswaan dan juga dengan wali kelas. Pun dengan petugas monitoring selaku wakil dari industri. Kita rapatkan secara bersama-sama seperti apa. Jadi dalam proses penyelesaiannya juga Ibu ini juga melibatkan banyak pihak ya untuk penyelesaiannya. Iya, pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ya Pak ya, saya harus meminta pendapat dari background, dari wali kelas, dari guru BK. Nuwun sewu kan kita maksudnya tidak langsung secara terjun menangani anak tersebut kan, kita kan sebagai monitor maksudnya memanage apa yang sudah berjalan. Jadi minta pertimbangan kepada beliau, kemudian juga minta mempertimbangkan juga bagaimana nanti kemitraan dengan industri. Begitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Toh kalau memang anaknya tidak bisa dibina Pak, terpaksa kita kembalikan kepada orang tua. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bu tantangannya Bu? Nah tantangannya kalau sampai salah mengambil keputusan Pak, maka akan ada di belakangnya itu pasti akan ada, itu aja nggak dikeluarkan. Nah, kemudian pasti akan muncul masalah yang sama. Nah, timbul keirian. Kalau anak itu tidak dikeluarkan, kenapa aku nggak seperti itu? Begitu. Jadi pengambilan keputusan harus tepat dan mempertimbangkan beberapa aspek. Contohnya aspek ketertiban, aspek background dari teman-temannya itu nanti bagaimana yang ke depannya nanti anak-anak itu biar nggak iri seperti itu. Jadi harus berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, Ibu, apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus terkait dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, ini mengerucut pada kasus anak PKL tadi ya. Semua peraturan, semua penanganan, pengambilan keputusan itu sebenarnya sudah tertulis pada buku jurnal. Buku jurnal siswa PKL. Bagaimana mereka ketika nggak masuk 1 atau 2, 3 kali, itu sudah ada semuanya di sana. Jadi pasti kita mempunyai tata kelola atau peraturan bagaimana penyelesaian. Tidak mungkin dalam hari H itu kita langsung mengambil keputusan. Kalau ini dalam kasus yang sudah besar ya Pak ya, seperti yang tadi anaknya membuat permasalahan segala macam, pasti tidak mungkin dalam 1 hari itu terselesaikan begitu. Tapi kalau kasusnya masih kecil-kecil, anaknya itu bolos, pasti terselesaikan pada hari itu. Misal bolosnya 3 kali, dalam 1 bulan itu 3 kali, langsung muncul SP. Karena sudah tertuang dalam buku jurnal dan peraturan yang sudah ditandatangani oleh orang tua dan siswanya seperti itu. Berarti Bu ya, dalam proses penyelesaiannya ini ada prosedur yang harus dijalankan, pasti ada Bu, ya? prosedur dan itu sudah tertulis dan disepakati. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pasti ada Pak. Pasti ada faktor-faktor pembantu, faktor-faktor pendukung. Seperti yang kita ketahui bahwa semua penanganan siswa, penanganan apapun yang ada di SMK Krian 2 itu terdokumentasi. Jadi bersangu. Apa bersangu ya? Berbekal dari dokumentasi sebelum-sebelumnya itulah yang menjadikan seperti itu Pak. Begitu. Jadi memang Bu ya, untuk penyelesaian masalah ini banyak orang-orang yang mendukung langkah kita, mensupport kegiatan kita. Iya, itu gitu. berbekal dari penanganan siswa, dari guru BK, wali kelas, dan kesiswaan. Begitu. Kalau biasanya Pak ya, mohon maaf, kalau satu anak itu sudah bermasalah di sebelumnya, itu akan ngikut Pak, secara automatically itu akan ngikut. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang tadinya anak itu baik, ketika masuk ke tempat PKL itu ada something yang melatar belakangi anak tersebut jadi kurang baik. Seperti itu. Ibu, pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dalam konteks dilema etika? Baik, sebagai seorang pemimpin atau pengambil keputusan, kita tidak bisa otoriter. Betul. Kita tidak bisa otoriter karena banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan perlu beberapa orang yang akan menjadi pertimbangan kita untuk memberikan masukan-masukan kepada kita. Intinya adalah seorang pemimpin itu tidak boleh otoriter seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Kepala SMK Krian 2. Sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali terkait teknik penyelesaian masalahnya, dari dilema etika sampai bujukan moral, dan saya melihat SMK Krian 2 ini luar biasa Ibu terkait proses penanganan peserta didiknya, dan saya pribadi bangga menjadi guru di SMK Krian 2. Demikian yang bisa saya sajikan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dilema etika dan bujukan moral. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Krian 2 bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sugianto, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pada kesempatan sore hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang kedua, yakni Pak Andri Wicaksono, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah kepala sekolah SMP Nusantara Krian. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Eri. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Sehat, nggih. Pak Andri, ini kalau di SMP itu kan kasus-kasus terkait kenakalan remaja ini sudah mulai muncul Pak ya. Nah, ini ada beberapa hal nih Pak yang perlu saya tanyakan. Apakah ini masuk di dalam dilema etika atau bujukan moral yang nantinya itu akan sangat bermanfaat bagi cikipi-cikipi lain untuk nanti belajar dari Pak Andri terkait teknik pemecahan masalahnya seperti apa. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Jadi untuk dilema etika ini permasalahan dari anak seperti anak itu sudah mengerucut dari beberapa prosedur permasalahan yang sudah kita tangani, itu tidak terselesaikan. Artinya itu masuk di kategori dilema etika. Kemudian untuk bujuk moral ini memang beberapa kasus yang mungkin menjadi toleransi bagi kita, yang mana sekolah membijaki agar anak ini masih bisa lanjut untuk sekolah. Seperti itu. Mungkin bisa dispesifikkan Pak Andri terkait dilema etika ini, mungkin contoh kasusnya seperti apa Pak yang mungkin selama ini pernah ditangani sama Pak Andri ini? Oke. Jadi dilema etika ini pernah terjadi di sekolah saya, yang mana beberapa kasus ini rekam jejak satu anak ini bermasalah dari kelas 2 sampai dengan di kelas 3. Yang mana surat peringatan pertama hingga surat peringatan kedua alih tangan kasus ini tetap anaknya tidak berubah. Sehingga yang mana proses ketika anaknya mendekati kelulusan, akhirnya kita eksekusi dan bahkan kita rembukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, wali kelas, dan juga guru BK. Artinya secara psikis dan juga secara tindakan anak ini tidak bisa berubah. Yang mana akhirnya kita sampaikan kepada orang tuanya, kita keluarkan waktu itu di keputusannya, sehingga anaknya waktu itu di jenjang kelas 3 ini belum bisa menyelesaikan sampai dengan lulus di SMP-nya, seperti itu. Berarti Pak ya, untuk anaknya ini secara prosedural sudah penanganannya sudah sesuai. Dan kalau kelas 3 gini apa ndak eman Bapak anaknya dikembalikan ke orang tua gitu? Jadi kita komitmen Pak, kita komitmen artinya tata tertib itu benar dan salah. Anak itu diajari bagaimana itu salah dan bagaimana itu diizinkan untuk memperbaiki diri. Ketika sudah diberikan izin untuk memperbaiki diri, artinya ada toleransi. Ya, toleransi ini masa perubahan dia. Nah, ketika anaknya tidak berubah sampai dengan peringatan terakhir, ya wassalam lah. Artinya sudah kita ingatkan, sudah berikan masa tunggu sampai alih tangan kasus ke Bapak Kepala Sekolah, ada penguatan motivasi, ternyata tidak bisa berubah, ya biar kita berikan perubahan untuk pelajaran hidupnya, yaitu dengan dikeluarkan dari sekolah. Untuk alternatif lain Pak, artinya dalam artian itu gini, setelah anak ini dikembalikan ke orang tua, apakah anak ini itu lanjut sekolah atau bagaimana Pak untuk treatment dari sekolah setelah anak ini dikembalikan ke orang tua gitu Pak? Oke. Jadi sebetulnya keputusan keluar ini adalah keputusan yang paling akhir atas beberapa pertimbangan dan atas beberapa penanganan. Penanganan awal kita mendiagnosa dulu karakter anak satu dengan yang lain itu kan berbeda. Artinya anak disampaikan dengan lisan itu bisa berubah, berarti bisa diterapkan dengan cara lisan. Anak itu disampaikan dengan cara sedikit arogan, dalam artian arogan itu kamu harus diberikan didikte, harus dituntun di tempat, itu bisa. Artinya tindakan-tindakan itu sudah kita pertimbangkan sebelum anaknya dikeluarkan. Dan dikeluarkan ya sudah, kalau memang sudah dikeluarkan itu sudah pertimbangan yang sudah kita lakukan dari beberapa penanganan yang sudah kita maksimalkan dan sudah kita lakukan. Ya tidak bisa setelah itu, ya tidak bisa untuk lanjut lagi sekolah. Iya. Mengingat anak ini kan sudah kelas 9 Pak ya, sudah kelas 9. Kalau seandainya pindah di sekolah lain gitu, itu diberikan nggak Pak alternatif pemecahan itu sama pihak sekolahnya gitu? Ya, jadi kalau sekolah ini kan yang namanya anak ini kan berhak mendapatkan pendidikan. Senakal apapun itu, sebroken keluarganya dan lain sebagainya. Artinya kalau memang di sekolah kami, ya namanya sekolah itu kan hanya ruang Bapak, ruangan. Di sekolah SMK Krian 2 ini mungkin tidak cocok, di sekolah lain mungkin cocok, mungkin dengan cara yang berbeda. Artinya kita tidak menyampaikan di sekolah lain anak ini salah, anak ini berbuat nakal, anak ini berbuat apa. Yang penting kita sampaikan kepada sekolah yang baru ataupun orang tuanya menyampaikan, Pak, kalau memang diizinkan pindah sekolah, pasti kita izinkan kalau memang anaknya pindah sekolah. Cuma yaitu kita titip pesan anaknya untuk memperbaiki diri dan kita tidak menambahi di sekolah yang baru dari sekolah kami, Pak anaknya seperti ini, enggak, agar dia sendiri syukur kalau memang anaknya mau berubah seperti itu Pak. Berarti sekolah ini sangat
membantu sekali Pak ya terkait Ya. keberlanjutan masa depannya anak ini Betul. dengan dia pindah sekolah, terus di surat pindahnya itu juga diberikan keterangan yang baik Betul. terkait anak ini, terkait kepindahannya. Oke Betul, Pak. Heri. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam proses pengambilan keputusan yang ada di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Pak? Bapak ketika mengambil keputusannya ini seperti apa? Jadi untuk pengambilan keputusan seperti ini kita memang butuh banyak diskusi, butuh banyak pertimbangan. Jadi terkait pengambilan keputusan ini pasti ada dasar-dasar hukumnya. Dasar hukum itu apa? Misal di situ terkait anak yang bermasalah pasti ada SP1, SP2. Itu menjadi landasan dasar bagi kita. Anak ini prosentase keluarnya 70% ya berdasarkan dari SP1, SP2. SP1, SP2 ini kita lihat ternyata di situ tidak ada perubahan. Artinya ya kebijakan kita ya dasar hukumnya dari SP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari rekam jejak anak itu. Ya, rekam jejaknya anak itu bermasalah itu ternyata tidak ada perubahan, baik itu sudah permasalahan dari SP ataupun dari ketidakhadiran. Itu juga jadikan permasalahan untuk dasar anaknya ini kita ambil keputusan. Gitu Pak Heri. Berarti prosedural Pak ya, dalam betul. proses penanganannya. Betul. Terus pertanyaan yang ketiga Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan itu? Ya, ini saya ambil contoh kasus seperti anak yang bermasalah Pak ya, karena memang beberapa anak yang keluar dari SMP ataupun yang masih berubah, maksudnya masih lanjut di SMP, kita tanganinya secara prosedur. Artinya kita step by step, kita punya SOP, baik dari kehadiran ataupun tingkah laku. Kalau kehadiran kita lihat dari kehadirannya. Alfa 1 sampai berapa, tentunya pasti ada konsekuensinya. SP1, SP2, panggilan orang tua, alih tangan kasus ke kesiswaan sampai dengan kepala sekolah. Namun untuk tingkah laku di sini kita juga punya strategi poin. Artinya beberapa anak ketika di situ ada yang mungkin misal ambil contoh membawa hal yang dilarang untuk dibawa ke sekolah, obat-obatan ataupun rokok, pasti di situ ada poin-poin tersendiri yang mana itu mengerucut anak ini lanjut atau keluar seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, efektif yaitu kita punya SOP Pak. SOP itu membantu kita untuk memangkas dilema kita untuk mengambil keputusan. Artinya kita diskusi tidak ada pokok solusinya, ternyata di sini membela anak ini, membela anak itu, tidak ada jalan keluarnya, tapi tidak ada dasarnya. Artinya kita punya SOP Pak. SOP-nya apa? Apakah anak ini pernah di SP1? Apakah ini kita ambil contoh kasus anak yang bermasalah gitu. Apakah ini pernah di SP1, apakah ini pernah di SP2? Artinya kita terapkan di awal agar efektif, itu punya SOP dulu. SOP ini akan membantu kita agar apa? Kita tahu step langkah kita ke depannya. Oh ternyata anak ini sudah kita proses seperti ini, lanjut ke alih tangan kasus. Ternyata belum ketemu dengan solusinya, kita sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Artinya landasan dasar kita agar efektif, kita punya SOP. Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Jadi untuk tantangan bagi pengambilan keputusan itu ketika kita punya rekan seguru, maksudnya kita sama-sama guru yang mana guru tersebut punya anak yang juga bersekolah di sekolah kami, dan mungkin ekspektasi kita, harapannya adalah sesuai apa yang dilakukan oleh guru ya, hal yang baik-baik juga yang dilakukan oleh anak itu. Itu tantangan bagi kita ketika anak itu bermasalah, anak dari seorang guru itu bermasalah. Mulai dari permasalahan awal tidak selesai, tidak ada perubahan, permasalahan yang kedua tidak selesai, tidak ada perubahan. Akhirnya kita alih tangan kasus dengan melibatkan guru ataupun orang tuanya.
itu juga dilema, Pak. Dilemanya itu seperti apa? Ya, ini nggak mungkin lah kita keluarkan anak ini di dalam hati ya, di dalam hati kita keluarkan anak ini, sedangkan ibunya adalah guru di tempat kerja kami. Jadi, tapi kita komitmen, Pak. Komitmen ya memang kita ketertiban ini ya benar dan salah. Sekalipun itu anak dari rekan guru seperjuangan kita, ya kita sampaikan sejak awal. Itu tantangan bagi kita. Jadi ada ini Pak ya, ada dilema ya di situ ya. Betul. Kita mau menyampaikan faktanya, itu rekan kerja kita. Kalau kita nggak menyampaikan itu, ini melanggar aturan yang ada di sekolah dan sebagainya. Nggih. Bapak, pertanyaan yang berikutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus terkait dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasanya itu dijalankan? Jadi untuk jadwal ini tentunya kita tidak menyelesaikan di tempat karena kita harus duduk bersama, melibatkan beberapa rekan-rekan yang terlibat, baik itu kalau memang kasusnya ini siswa yang bermasalah, ya guru BK, artinya memang kita jadwalkan. Kita tidak bisa menyelesaikan saat itu di tempat karena memang permasalahan itu butuh pertimbangan dan masukan. Jadi penjadwalan pasti ada. Kalau di situ ditanya, Pak, apakah langsung diselesaikan di tempat? Saya memang tipe pekerjanya, maksudnya adalah kita rembukan dulu baru kita eksekusi di tempat. Gitu Pak. Jadi ada komunikasi ya di sini antar lini ya. Jadi tidak langsung diambil keputusan sepihak oleh kepala sekolah. Terus pertanyaan yang berikutnya Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, betul. Jadi yang membantu saya, yang saya sampaikan tadi adalah SOP. SOP yang jelas dan itu tertandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah tahu. Bapak Kepala Sekolah tinggal gampang. Sudah SP1, SP2 Pak. Ini kasusnya anak yang bermasalah. SP1, SP2 Pak. Sudah. Nah, misal andai kata di situ permasalahan di ekstrakurikuler. Pak, anak ini bermasalah membuat kotor di tempat sekolah, di ekstra ini membuat tindakan kriminal. Ya tinggal kita berikan SP1, SP2. Artinya ya nanti di situ ada kejelasan yang mana nanti di situ harus ditindak seperti apa. Itu sih Pak. Nggih, pertanyaan terakhir Pak Andri. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dalam konteks dilema etika? Nggih, betul. Jadi dilema etika ini kan sesuatu yang dilematis, sesuatu hal yang membuat kita mengambil keputusan tapi ragu, betul seperti Pak Eri ya. Jadi membuat keputusan tapi ragu ini ya harus ada dasar hukum atau dasar tata tertib yang disepakati bersama, baik itu orang tua, komite, BK, kepala sekolah, dan rekan-rekan segenap guru SMP. Jadi dari situ rembukannya di awal Pak, rembukannya di awal, yang mana dari pembuatan keputusan itu diskusinya. Nah baru nanti kita lakukan tindakan apa ya yang ada di SOP itu. Nah pentingnya apa SOP ini? Membuat efisiensi kerja kita terkait penanganan. Jadi membuat dilemanya itu lebih berkurang menjadi aksi etika seperti itu. Terima kasih Pak Andri, sangat jelas sekali Pak dan tercerahkan. Demikian rekan-rekan untuk dilema etika dan bujukan moral dan beberapa kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Nusantara Krian, dan harapan dari Bapak Kepala Sekolah apa yang tadi sudah beliau sampaikan ini bisa menjadi inspirasi atau teknik pemecahan masalah bagi rekan-rekan yang lain yang saat ini mungkin sedang bingung dalam proses pemecahan masalah yang baik itu seperti apa. Dan saya sangat tercerahkan sekali tadi informasi dari Pak Andri, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk kegiatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri
untuk menyelesaikan suatu permasalahan namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut. Dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat, yaitu lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid.